Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1273, tidak takut memulai. Dari titik rendah, hanya takut tidak berusaha. Ayah, apakah mereka mempermalukanmu di perjamuan Iyagi? Wajah Wanda Zhu muram, tidak disangka orang-orang dari keluarga Zhu lama ini begitu semena-mena. Ya, katanya keluarga Zhu kita harus mengandalkan mereka. Mereka adalah pilar dari keluarga Zhu. Tanpa mereka, tidak mungkin bisa. Kami keluarga Zhu harus mengikuti bimbingan mereka, berkhotbah terus-terusan. Sepertinya tidak ada dari kita yang seperti mereka, dan merendahkan kita seperti kita tidak berguna. Apa maksudnya mereka? Kita keluarga Zhu berdiri sendiri, dan keluarga besar yang baik-baik ini, mengapa harus mendengarkan mereka? Membuatku marah hanya dengan memikirkannya. Muka Lydia Wang pucat. Jamuan makan ini membuat kesal. Dia makan hanya beberapa suap tapi perutnya penuh karena kesal. Orang-orang ini keterlaluan. Begitu pula kakek. Apa akan mereka membiarkan mereka berbuat semena-mena di atas kepala kita? Kurasa kakek sudah pikun. Wanda Zhu mengerutkan kening. Diam, bagaimana kamu berbicara? Bagaimanapun juga dia adalah kakekmu, tidak sopan. Robin Zhu memelototi Wanda Zhu. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bukankah kamu tunangan Wanda? Mengapa kamu jadi bisu? Sekarang ini aku sedang ditindas. Dan yang punya rumah malah acuh tak acuh. Kelak jika Wanda kami ditindas orang, kamu yang jadi menantu pungut ini mungkin tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun, jangan-jangan bahkan kentut pun tidak berani. Lydia Wang mencibir dan melirik Thomas Qin. Bu, jangan melampiaskan kemarahanmu pada Kak Thomas kan tidak menyinggungmu. Wanda Zhu berkata dengan tidak senang. Seorang menantu pungut harus tahu diri. Kamu begitu tidak berguna, bagaimana aku bisa tenang menyerahkan Wanda kepadamu? Jika kelak Wanda menderita, bukankah nanti tetap akan mengadu padaku yang merupakan ibunya? Semakin melihat Thomas Qin membuatnya semakin marah, ingin rasanya Lydia Wang menendang Thomas Qin keluar dari Green Plum Manor. Meskipun itu miliknya, dia tetap memandang rendah Thomas Qin. Lihatlah putrinya kakak tertua yang pulang setelah belajar di luar negeri, selain ketenaran dan rejeki, tapi juga menemukan menantu ideal yang merupakan pengusaha ternama di Provinsi Handong. Dengan menantu yang begitu hebat, tidak percuma dia sekolah di luar, kita hanya bisa melihatnya pamer hari ini. Setelah selesai pamer, Bailey Zhu langsung memandang tinggi mereka. Aku pikir kakak tertuamu yang dari keadaan susah telah berbalik kali ini, dan sama sekali mengabaikan keluarga kita. Putrinya kembali dari belajar di luar negeri dan membawa menantu laki-laki ideal, coba lihatlah keluarga kita. Hahaha. Lydia Wang hanya tidak menunjuk hidung Thomas Qin dan memakinya, tapi Robin Zhu juga sangat tertekan. Memang jika dibandingkan dengan menantu orang, menantu mereka sama sekali tidak memadai, bukan hanya tidak berguna juga tidak punya pemikiran sama sekali. Selain mewarisi Green Plum Manor, tidak ada kelebihan sama sekali, hanya bisa mengobati orang. Bu, mengapa kamu sangat suka membandingkan? Untung Kak Muna kembali, keluarga Zhu kita punya darah baru yang bergabung. Jangan menyalahkan Kak Thomas untuk semuanya, jika tidak ada Kak Thomas, bisakah ibu tinggal di rumah sebesar Green Plum Manor? Tidak akan ada habisnya jika terus membandingkan. Apakah aku juga harus membandingkan dengan orang terkaya di dunia ini? Kak Thomas adalah menantu terbaik di hatiku. Wanda Zhu berkata dengan suara yang dalam. Kucing itu punya cara kucing, tikus punya cara tikus. Thomas adalah anak yang baik, jadi jangan terlalu kasar. Jika kita tidak sebanding dengan orang lain, maka berusaha saja. Tidak takut memulai dari titik yang rendah. Yang ditakutkan adalah tidak mau berusaha. Robin Zhu menyambung. Terima kasih Paman Zhu. Thomas Qin tersenyum dan mengangguk,
Saat ini Robin Zhu mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, memang sedikit mengejutkan. Kamu hanya punya kemampuan seperti ini, hanya membuka sebuah klinik saja sudah berarti kariermu berhasil. Nanti jika kamu tidak mampu membayar biaya pengelolaan Green Plum Manor, saat itu, diperkirakan kamu akan menjadi yang satu-satunya di negara ini yang mampu tinggal di sebuah rumah tapi tidak mampu membayar biaya pengelolaannya. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, aku akan pergi tidur, perutku sudah dipenuhi amarah tapi kamu dan ayahmu malah membuatku semakin kesal. Tak satu pun dari kalian yang tidak perlu ku khawatirkan. Lydia Wang mendengus dingin, siapapun yang dia lihat tidak membuatnya senang. Rumah di sini memang sangat bagus, dan lingkungannya bagus, ayah, kita tinggal di sini saja ya, En. Iya. Menurutku tempat ini cocok untuk yang sudah tua, hehehe, setelah kamu pensiun, ayo kita bangun peternakan kuda di sini. Menurutku tempatnya pasti cukup luas, lalu kita akan membangun beberapa rumah pertanian dan membawa tante pertama dan tante kedua ke sini, pasti akan ramai. Ferry Zhu dan Yantono Zhu saling memandang, ekspresi wajah mereka sangat bersemangat. Green Plum Manor, ini adalah manor terbesar di selatan, setidaknya untuk saat ini, dan yang paling mewah. Bahkan Bailey Zhu dan mereka masuk ke sini, sama seperti orang yang memasuki dunia baru, melihat ke sana-sini dengan perasaan terbang ke sana kemari tanpa bisa dikontrol. Ya, betul, membangun peternakan kuda. Selama ini aku sangat suka memelihara kuda, membuat kebun binatang kecil. Aku sudah tua, jadi suka memainkan hal-hal seperti ini. Hahaha. Wajah Bailey Zhu penuh tekad, mengangguk, dan hatinya bahagia. Seandainya bukan karena mengetahui bahwa Green Plum Manor di sini adalah milik keluarga Zhu, dia tidak akan begitu buru-buru, dan ada masalah dengan perputaran modal keluarga Zhu asal yang membuatnya kewalahan. Itu sebabnya dia keluar sendiri, datang ke keluarga Zhu di kota Donghai, meminta Rian Zhu pulang. Zhu Pharmaceutical Co., Ltd., sedang berkembang pesat, ini membuatnya iri dan benci. Siapa yang sedang berbicara? Ferry Zhu dan yang lainnya. Lydia Wang langsung bangkit berdiri. Sepertinya. Robin Zhu melirik Lydia Wang. Apa yang mereka lakukan di sini? Wanda Zhu dan Thomas Qin saling memandang. Sepertinya ingin tinggal bersama kita. Serius. Lydia Wang berkata dengan suara rendah. Mereka benar-benar tidak menganggap diri mereka sebagai orang luar. Thomas Qin mencibir. Panggilkan semua orang, kita adakan pertemuan mendadak, minta mereka berkumpul di tempat kita ini. Thomas Qin hanya bisa mendengar seseorang berbicara di luar pintu. Itu adalah suara Bailey Zhu. Meskipun Lydia Wang dan yang lainnya tidak jelas mendengarnya, telinga Thomas Qin sangatlah jeli. Benar saja, ada pesan WeChat dari grup keluarga, meminta semua anggota keluarga Zhu mengadakan pertemuan di rumah Tuan Besar Zhu. Ayah, ada urusan apa lagi? Ini sudah tengah malam, bisakah kita istirahat? Lydia Wang mengeluh. Sudahlah, karena ayah mengatakan ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Robin Zhu berkata, menarik Lydia Wang. Kak Thomas, ayo kita pergi juga. Wanda Zhu berkata. Kamu saja, aku tidak pergi, keluarga Zhu mengadakan pertemuan, bagaimanapun aku ini masih orang luar, tidak nyaman jika ikut. Thomas Qin melambaikan tangannya. Baiklah, Kak Thomas, kamu juga harus istirahat lebih awal. Wanda Zhu mengangguk, dan pergi ke pertemuan keluarga dengan orang tuanya. Thomas Qin telah berencana untuk beristirahat, tetapi dia melirik ke dapur dan menemukan bahwa ternyata ibu angkatnya tertidur di meja dapur, dan ponselnya masih menyala, menonton siaran live. Angelin lagi. Sepertinya ibu angkat sangat menyukai Angelin. Thomas Qin tidak bisa menahan senyum. Dalam gambar, Angelin Wang sedang live dengan seorang wanita, sepertinya sedang menjual sesuatu. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.